Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Tataila Javier Hutagalung dari kelas 1B Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuat video tentang apa sih itu kuantum komputer, definisinya apa, perbandingannya dengan teknologi saat ini apa, serta apa sih potensi kuantum komputer ini terutama di teknologi AI. Oke, baik. Pertama ada kuantum komputer. Kuantum komputer itu apa sih? Kuantum komputer itu merupakan alat untuk memproses informasi dengan prinsip mekanika kuantum. Komputasi ini memiliki sifat yang berbeda dengan sistem komputasi pada komputer klasik. Kemudian komputer kuantum itu juga pakai prosesor yang berbeda dari komputer klasik. Nah, kalau komputer klasik itu dia masih pakai prosesor yang base-nya itu berbasis silikon gitu loh. Kalau misalnya untuk kuantum komputer ini dia menggunakan sistem kuantum seperti atom, ion, foton atau elektron. Ada 4. Nah, terus itu materi kuantum komputer tersebut berperilaku sesuai dengan hukum-hukum mekanika kuantum, yaitu menggunakan konsep superposisi, pengukuran probabilistik, dan keterkaitan kuantum. Konsep-konsep tersebut memberikan dasar pada algoritma kuantum untuk memproses informasi yang jauh lebih sulit atau lebih kompleks. Nah, kuantum komputer ini memiliki superposisi. Superposisi itu apa? Nanti saya jelaskan di definisi. Kita masuk ke definisi. Apa sih definisi komputer kuantum? Komputer kuantum adalah jenis komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit sebagai unit dasar informasinya dengan nilai 0 atau 1, hanya 2 itu saja. Komputer kuantum itu menggunakan qubit atau quantum bit. Qubit itu dapat berada dalam superposisi tadi. Superposisi itu kalau komputer klasik itu kan dia hanya bisa menggunakan 0 dan 1. Nah, kalau superposisi pada kuantum komputer ini dia mampu mengkombinasikan 0 dan 1 tadi secara bersamaan, yang nggak bisa dilakukan pada komputer klasik, serta dapat saling terhubung melalui fenomena yang disebut keterikatan kuantum atau entanglement. Nah, perbedaan antara komputer kuantum dan komputer klasik. Pertama, perbedaannya terdapat pada unit dasar informasinya. Kalau komputer klasik itu kan menggunakan bit tadi kan sebagai unit dasar informasi dengan nilai yang bisa 0 atau 1. Nah, kalau komputer kuantum ini menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi tadi, masih menggunakan 0 dan 1, tapi dia mampu menggunakan keduanya dalam saat atau waktu yang bersamaan gitu. Kedua, perbedaannya terdapat pada pemrosesan paralel namanya. Kalau komputer klasik itu memproses informasi secara sekuensial, 1 bit dalam 1 waktu seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau komputer kuantum ini memproses informasi secara paralel berkat superposisi yang memungkinkan mereka untuk melakukan banyak perhitungan secara bersamaan. Ketiga, perbedaannya terdapat pada keterikatan kuantum. Nah, kalau komputer klasik itu tidak memiliki konsep keterikatan kuantum. Kalau komputer kuantum yang menggunakan qubit itu dapat saling terikat, memungkinkan informasi untuk mempengaruhi satu sama lain secara langsung meskipun berada dalam jarak yang jauh. Nah, kalau terus perbedaannya keempat terdapat pada kecepatan pemrosesan. Kalau komputer klasik itu memproses perhitungan berdasarkan algoritma yang dioptimalkan untuk bit. Kalau komputer kuantum itu dapat menyelesaikan beberapa jenis masalah lebih cepat, jauh lebih cepat daripada komputer klasik, terutama yang melibatkan banyak kemungkinan atau kompleksitas tinggi, sehingga membuat komputer kuantum ini besar sekali potensinya untuk dijadikan base dalam build construct sebuah AI gitu, karena dia mampu melibatkan banyak kemungkinan atau kompleksitas yang susah atau tinggi gitu. Nah, terus masuk ke potensi kuantum untuk teknologi AI. Komputer kuantum itu memiliki potensi yang signifikan dalam teknologi AI dan beberapa cara potensial, termasuk pertama itu ada pemrosesan data besar.
komputer kuantum dapat memproses data dalam jumlah yang jauh lebih besar serta jauh lebih efisien daripada komputer klasik. Nah, ini tuh bisa meningkatkan kemampuan AI untuk menganalisis dataset yang besar dan kompleks tadi, yang jauh lebih susah ketimbang kita menggunakan bit pada komputer klasik, sistem komputasi klasik. Kedua, itu optimasi dan pembelajaran machine learning. Banyak algoritma AI seperti machine learning melibatkan masalah optimisasi. Komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah optimisasi ini jauh lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan komputer klasik, mempercepat proses pelatihan model AI. Ketiga, simulasi dan model kuantum. Nah, komputer kuantum dapat digunakan untuk mensimulasikan proses kuantum dan fenomena kompleks yang sulit dilakukan dengan komputer klasik. Ini dapat membantu dalam pengembangan model AI yang lebih akurat dan efisien. Kenapa? Karena AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu kan dia mampu menghasilkan data tanpa harus kita telaah lagi gitu kan. Kayak misalnya kita minta apa ya dia bakal kasih gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya kita pakai sistem komputer kuantum itu disebut dapat membantu dalam pengembangan model AI yang lebih akurat dan efisien? Ini ada korelasinya dengan superposisi tadi. Ada keterkaitannya dengan superposisi. Alasannya ya superposisi tadi maksudnya. Kalau misalnya AI yang masih menggunakan sistem komputasi klasik, dia kan itu menggunakan bit. Hanya mampu memproses data 0 atau 1 gitu loh, keluarannya, outputnya itu 0 atau 1 doang. Iya atau tidak. Nah, sementara sistem kuantum komputer ini dia mampu melakukan 0 dan 1 tadi secara bersamaan. Artinya apa? Kalau misalnya AI yang menggunakan sistem komputasi klasik itu hanya mampu mengeluarkan data iya atau tidak, benar atau enggak. Dia nggak punya decision, dia nggak bisa kayak memilih sendiri gitu loh, menelaah sendiri kayak misalnya oh ini kemungkinannya ini true, ini false gitu ya, nggak bisa dia hanya bisa menghasilkan salah satunya aja. Nah, kalau kuantum komputer itu kan bisa melakukan proses 0 dan 1 tadi secara bersamaan, so dia punya decision. Kayak misalnya AI itu kan terbatas, kita nggak bisa nih kayak misalnya oh coba cariin dong denah lokasinya di sini, di jalan ini, cariin rumah yang warna ini, ya dia bakal secara general aja gitu loh. Karena oh yang misalnya kita sebutin misalnya oh rumahnya warna oranye, oh ini warna oranye gitu, entah bener atau enggak gitu loh, karena dia mencari data sesuai dengan apa yang kita sebutin aja, artinya kurang akurat gitu loh. Mungkin dia karena dia nggak punya decision tadi, karena dia cuma bisa iya atau tidak aja selama dia memenuhi apa yang kita sebutin. Kan rumah yang warnanya oranye itu kan nggak cuma satu kan, ya siapa tahu bukan yang itu gitu loh, siapa tahu di satu komplek itu ada 2 rumah oranye, sementara yang ditunjukin rumah oranye pertama, yang kita cari ini rumah oranye kedua gitu kan. Nah, itu nggak bisa dilakukan karena sistem komputasi yang lama itu masih pakai bit iya atau tidak doang, jadi bisa dikatakan kurang akurat dan kurang efisien juga. Nah, kalau misalnya pakai sistem komputer kuantum itu dia bisa melakukan iya dan tidak tadi secara bersamaan. Dia bisa punya decision sendiri kalau kita belajar algoritma. Kalau dari yang saya tangkap sih seperti itu ya. Karena dia punya bisa melakukan 0 dan 1 secara bersamaan, dia memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah decision gitu loh, memilih dan menentukan data yang jauh lebih akurat serta jauh lebih efisien. Menurut saya, dari yang saya tangkap seperti itu. Mengutip dari beberapa website seperti kumparan.com dan lain sebagainya, terus saya simpulkan sih kurang lebih seperti itu bahasa manusianya ya, karena di sini bahasa komputer semua nih, insyaallah. Nah, keempat itu ada algoritma kuantum untuk AI. Nah, ada algoritma kuantum yang dirancang khusus untuk meningkatkan kinerja AI seperti algoritma kuantum untuk machine learning dan data search. Ini dapat membawa kemajuan signifikan dalam teknik-teknik AI terbaru. Kelima, keterhubungan dan jaringan. Nah, dalam sistem AI yang melibatkan jaringan yang kompleks, keterikatan kuantum dapat memungkinkan representasi dan pemrosesan hubungan antara berbagai elemen dalam cara yang lebih canggih daripada yang dimungkinkan oleh ketika kita menggunakan komputasi klasik. Nah, mungkin segitu aja, dan kesimpulannya adalah komputer kuantum itu menawarkan cara baru dalam pemrosesan informasi yang dapat mempengaruhi berbagai bidang, termasuk teknologi AI, meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya siap
untuk penerapan luas, tapi potensi yang dimilikinya itu menjanjikan perubahan gitu loh. Menjanjikan perubahan yang jauh lebih besar, yang besar dalam skala yang luas gitu, dalam cara kita memproses informasi dan memecahkan masalah kompleks di masa depan dan masa-masa mendatang. Begitu aja, mungkin sekian dari saya. Untuk salah kata atau salah kalimat maksudnya untuk kesalahan yang saya lakukan, saya meminta maaf. Mungkin segitu aja. Maaf kalau ada salah informasi, karena di website yang saya kutip ini dia masih menggunakan bahasa robot, jadi saya menyimpulkan menggunakan logik saya sendiri. So, maaf kalau ada kesalahan informasi atau kurang tepat gitu loh. Mungkin begitu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.